Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang sama dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa di pagi yang indah ini kita diberi kesempatan untuk menginjakkan kaki di awal bulan November. Dan kita pun bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk bersekutu bersama dalam Renungan Harian Teraya edisi Rabu 1 November 2023. Dalam perenungan kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta hikmat dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu yang memungkinkan kami untuk dapat menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Dan sebelum menjalani aktivitas hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi oleh firman-Mu yang kami yakini dapat menuntun kami untuk menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau menganugerahkan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu memahami apa yang akan kami renungkan bersama di kesempatan yang indah ini. Ini doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Yosua pasal 4 ayat 1 hingga ayat 13 firman Tuhan, ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka ke seberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu di tempat bekas berjejak kaki para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Amin. Menandai tuntunan Tuhan atau umpenandai pak panunduk na puang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya sebuah tempat terjadilah sebuah peristiwa yang dianggap penting diberikan penanda tertentu. Dalam hal ini biasanya didirikan sebuah monumen untuk mengingat momen bersejarah tersebut. Tidak hanya sebatas mengingat peristiwa penting, tetapi memaknainya dalam kehidupan masa kini.
Peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan adalah kisah yang ajaib yang terjadi dalam kendali Tuhan. Sesudah para pengangkat tabut perjanjian dan para imam pengangkat tabut mencelupkan kaki ke dalam air di tepi sungai Yordan, air pun berhenti mengalir sehingga bangsa Israel dengan mudah menyeberang. Sebagai penanda terjadinya kisah itu, Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan di bekas jejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian. Selain itu, batu peringatan juga didirikan di perkemahan di Gilgal. Batu peringatan yang didirikan menjadi penanda bahwa Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ia adalah Allah yang bertindak atas kehidupan umatnya sehingga hanya Dialah yang harus disembah. Tanda itu pun menjadi penanda kebesaran dan cinta kasih Tuhan bagi generasi yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ia yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib terus berkarya menyatakan kuasa dan kasih kepada umatnya sampai selama-lamanya. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi tanda kasih yang sempurna bagi seluruh ciptaannya. Layaklah kita selalu terpaut pada tuntunan Tuhan yang tak berkesudahan. Tak ada alasan untuk tidak bersyukur atas kesempurnaan kasih-Nya. Terpautlah pada kasih-Nya dan nyatakan kasih kepada Allah lewat kasih terhadap sesama ciptaan. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami menikmati akan kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di pagi yang indah ini. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan untuk terpaut pada kasih Tuhan dan senantiasa menyatakan kasih kepada Allah lewat kasih kepada sesama ciptaan. Oleh karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan perkenankan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, hari ini kami sungguh berserah kepadamu. Peliharakanlah kami ya Tuhan, bahkan segenap keluarga kami dimanapun mereka berada. Pekerjaan dan usaha kami, serta anak-anak dalam pertumbuhan juga pendidikan mereka, kiranya Tuhan juga yang akan menyertai. Bapa di sorga, kuatkanlah kami dalam menjalani hari ini, terkhususnya ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan atau pergumulan hidup, sehingga kami dapat menjalaninya dalam lindungan kasih Tuhan. Bagi saudara-saudari kami, bahkan jika ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan melalui setiap usaha yang dilakukan untuk mengupayakan kesembuhan. Orang tua kami yang lanjut usia, kiranya Engkau menganugerahkan sukacita dalam menjalani masa tuanya. Bapa di dalam kerajaan surga, tolonglah kami dalam menjalani hari ini, biarlah hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera, juga senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun kita di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, pergilah, nyatakanlah kasih kita kepada Allah melalui kasih kita terhadap sesama ciptaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Teraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.